Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Najwa Deswita dari kelas A Prodi Fisioterapi angkatan 2023 dengan NIM 230306502032. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang telah saya pilih yang telah diberikan, yaitu tentang obat-obatan. Di sini saya memilih obat chloramphenicol yang dimana itu adalah obat antibiotik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki materi. Jadi, antibiotik merupakan obat-obatan yang berfungsi melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau mikroba. Antibiotik tidak hanya digunakan untuk pengobatan manusia, tetapi juga digunakan untuk pengobatan dan sebagai promotor pertumbuhan pada hewan. Salah satu jenis antibiotik yang sering digunakan adalah chloramphenicol atau CAP, karena memiliki aktivitas yang untuk melawan bakteri gram positif maupun gram negatif, serta kelompok mikroorganisme lainnya. Chloramphenicol bekerja dengan cara masuk ke dalam sel bakteri melalui penyerapan dan bergerak ke target aksinya, yaitu ribosom 50S, lalu akan berikatan dengan sisi A pada ribosom yang menghambat aktivitas peptidil transferase sehingga sintesis protein dapat dicegah. Chloramphenicol digunakan untuk pengobatan meningitis pada anak-anak dan tifus. Chloramphenicol juga menyebabkan beberapa efek samping yang serius pada manusia, seperti reaksi alergi, gangguan saluran pencernaan, gangguan sumsum tulang, dan sindrom abu-abu pada bayi yang baru lahir. Efek yang paling berbahaya dan berpotensi menyebabkan kematian adalah anemia aplastik. Diketahui juga bahwa chloramphenicol digunakan sebagai obat terapi dan promotor pertumbuhan pada hewan ternak. Chloramphenicol akan meninggalkan residu pada daging, telur, atau susu yang dihasilkan hewan ternak tersebut. Chloramphenicol yaitu obat yang dapat larut dalam alkohol tetapi kurang larut dalam air. Chloramphenicol saksinat yang digunakan untuk pemberian parenteral sangat larut air. Obat ini dihidrolisis in vivo disertai pembebasan chloramphenicol. Mekanisme kerja dan aktivitas antimikroba. Chloramphenicol adalah inhibitor kuat sintesis protein mikroba. Obat ini berikatan secara reversibel dengan subunit 50S ribosom bakteri dan menghambat pembentukan ikatan peptida. Chloramphenicol adalah antibiotik spektrum luas yang bersifat bakteriostatik dan aktif terhadap organisme gram positif dan negatif, aerob dan anaerob. Obat ini juga aktif terhadap Rickettsiae tetapi tidak terhadap Chlamydiae. Sebagai besar bakteri gram positif dihambat pada konsentrasi 1-10 mikrogram per mililiter dan banyak bakteri negatif gram dihambat pada konsentrasi 0,2-5 mikrogram per mililiter. Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, dan beberapa galur Bacteroides sangat rentan dan bagi organisme-organisme ini. Chloramphenicol mungkin baktersidal. Resistensi tingkat rendah terhadap chloramphenicol mungkin muncul dari populasi besar bakteri rentan chloramphenicol melalui seleksi mutan yang kurang permeabel terhadap obat ini. Resistensi yang secara klinis signifikan ditimbulkan oleh pembentukan chloramphenicol aseltransferase, suatu enzim yang disandi plasmid dan mengaktifkan obat ini. Farmakokinetika. Dosis lazim chloramphenicol adalah 50-100 mg per kilogram per hari setelah pemberian oral. Kristal chloramphenicol cepat dan tuntas diserap. Dosis oral 1 gram menghasilkan kadar darah antara 10-15 mikrogram per mililiter. Chloramphenicol tersebar luas di hampir semua jaringan dan cairan tubuh, termasuk susunan saraf pusat dan cairan cerebrospinal, sedemikian sehingga konsentrasi chloramphenicol di jaringan otak mungkin setara dengan konsentrasi di serum. Obat ini mudah menembus membran sel. Sebagian besar obat diinaktifkan oleh konjugasi dengan asam glukuronat, terutama di hati, atau redukasi menjadi aril amina yang inaktif. Chloramphenicol aktif sekitar 10% dari total dosis yang diberikan, dan produk penguraiannya yang inaktif sekitar 90% dari total. Dieliminasi di urin, sejumlah kecil obat aktif diekresikan ke dalam empedu dan feses. Dosis sistemik chloramphenicol tidak perlu diubah pada insufisiensi ginjal, tetapi jelas harus dikurangi pada gagal hati. Neonatus berusia kurang dari seminggu dan bayi prematur juga kurang dapat membersihkan chloramphenicol sehingga dosis perlu dikurangi menjadi 25
25 mg per kilogram per hari. Farmakodinamik. Ciri antibiotik yang ideal adalah bebas dari efek pada sistem atau organ pasien. Efek farmakodinamik pada kuman dapat berupa pengerusakan terhadap sintesis dinding luar, kelompok beta-laktam, atau gangguan pada sintesis komponen sitoplasma, chloramphenicol, tetrasiklin, aminoglikosida, dan eritromisin, atau gangguan pada sintesis asam nukleat, quinolon, dan rifampicin. Pengetahuan mengenai mekanisme kerja akan dapat memperbaiki pemilihan obat kombinasi yang tepat agar tercapai sinergi atau potensi kerja, terutama bila mana kombinasi yang digunakan memiliki mekanisme yang berlainan. Tetapi segala sesuatu dengan sendirinya harus melalui proses pengujian dalam klinik. Pemakaian klinis. Karena kemungkinan toksisitasnya, resistensi bakteri, dan ketersediaan banyak alternatif yang efektif, chloramphenicol jarang digunakan di Amerika Serikat. Obat ini dapat dipertimbangkan untuk mengobati infeksi rickettsia yang serius, misalnya tifus dan Rocky Mountain Spotted Fever. Obat ini adalah alternatif untuk antibiotik beta-laktam dalam mengobati meningitis bakteri yang terjadi pada pasien dengan reaksi hipersensitivitas berat terhadap penisilin. Dosisnya adalah 50-100 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi 4. Reaksi samping. Orang dewasa kadang mengalami gangguan pencernaan termasuk mual, muntah, dan diare. Hal ini jarang pada anak. Kandidiasi oral atau vaginat dapat terjadi akibat perubahan flora mikroba normal. Neonatus tidak memiliki mekanisme konjugasi asam glukuronat yang efektif untuk menguraikan dan mendetoksifikasikan chloramphenicol. Karena itu, jika bayi diberi dosis di atas 50 mg per kilogram per hari, maka obat dapat menumpuk, menimbulkan sindrom bayi abu-abu atau gray baby syndrome, disertai muntah, flaksiditas, hipotermia, warna abu-abu, shock, dan kolaps vaskular. Untuk menghindari efek toksik ini, chloramphenicol perlu diberikan dengan hati-hati pada bayi dan dosis dibatasi hingga 50 mg per kilogram per hari atau lebih sedikit selama minggu pertama kehidupan. Pada bayi ater lebih dari 1 minggu dari 25 mg per kilogram per hari pada bayi prematur. Chloramphenicol menghambat enzim mikrosom hati yang memetabolisasi beberapa obat. Waktu paruh obat-obat ini memanjang dan konsentrasi serum phenytoin, tolbutamide, chlorpropamide, dan warfarin meningkat. Seperti inhibitor sintesis protein mikroba yang bersifat bakteriostatik lainnya, chloramphenicol dapat mengantagonis obat bakterisidal lain seperti penisilin atau aminoglikosida. Jadi, kesimpulan dari penjelasan singkat tentang obat chloramphenicol adalah antibiotik yang digunakan secara luas pada infeksi bakteri. Chloramphenicol adalah antibiotika jenis bakteriostatik dengan menghambat sintesis protein dengan cara menghambat aktivitas peptidil transferase dari ribosom bakteri. Chloramphenicol terikat pada ribosom subunit 50S dan menghambat enzim peptidil transferase. Ini merintangi pembentukan ikatan peptida antara asam amino tRNA pada sisi aminoasil. Selain itu juga dirintangi rantai peptida yang sedang memanjang pada sisi peptidil pada ribosom sehingga translasi terhenti. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.